Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatu saur. Rawahu Muslim. Al hadis au kamakol. Ma'asyiral muslimin, bu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah kajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, sampai malam ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang berupa umur panjang, nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa bertemu di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk tholabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man salaka thoriqon yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridon li talabil ilmi. Wa innal alima layastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hattal khitanu fil ma'. Artinya, barang siapa yang menempuh perjalanan yaltamis fihi ilman, yang tujuannya untuk menuntut ilmu, Nabi mengatakan sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah, Allah akan mudahkan langkah orang itu masuk ke dalam surga. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridon li thalabil ilmi. Para malaikat meletakkan sayapnya. Kenapa ridon li thalabil ilmi? Karena malaikat itu senang kepada orang yang menuntut ilmu. Wa innal alima layastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hattal khitanu fil ma'. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, dosa-dosanya dimintakan ampun oleh seluruh makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi. Bahkan ikan yang ada di dalam air mendoakan supaya orang yang berilmu itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fadlul alimi alal abidi
kafadlil qamari ala sairil kawakib, keutamaan, kelebihan orang yang menuntut ilmu dibanding orang yang ahli ibadah ibarat bulan purnama dibanding semua bintang. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini, di masjid ini, selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Amin. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita, Allah selalu memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa meneladani apa saja yang disunahkan oleh beliau sampai akhir hayat kita. Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya besok pada hari kiamat digolongkan dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Ibu, bapak-bapak yang berbahagia, sebelum kita mulai, monggo kita doakan jamaah kita doakan keluarga dari jamaah kita yang sudah meninggal, kita doakan mudah-mudahan Allah menerima semua kebaikannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan mereka semua husnul khotimah. Amin. Amin. Allahumma amin. Ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, pada malam ini temanya adalah sejarah diwajibkannya puasa Ramadan. Tanpa terasa malam ini kita berada di tanggal 13 bulan Sya'ban. Betul Pak Kong nggih? Kita sekarang tanggal 13 berat kan masuk maghrib toh Pak? Masuk maghrib bener 12. Berarti 12 nggih. Tanggal 12 bulan Sya'ban berarti 18 hari lagi kita masuk di tanggal 1 Ramadan nggih. Seperti yang saya sampaikan kemarin nggih, bulan Sya'ban itu dinamakan bulan amal, Pak. Kenapa? Karena pada bulan Sya'ban menika amal ibadah manusia selama 1 tahun itu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anjuran Nabi di bulan Sya'ban itu kita harus banyak-banyak melakukan puasa, okay? Sampai-sampai seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid mengatakan, "Ya Rasul, aku tidak melihat engkau melakukan puasa di bulan Sya'ban itu kok lebih banyak, tidak sama dengan puasa di bulan-bulan yang lain." Nabi mengatakan, "Dzalika sahrun yahfalun nasu baina Rajabin wa Ramadhana." Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia, jatuh antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Pada bulan itu amal manusia disetorkan. Aku ingin, kata Nabi, ketika amalku disetorkan, aku dalam keadaan melakukan ibadah puasa. Makanya saya ulangi lagi Pak nggih, barangkali jenengan yang dereng, monggo kita segera melakukan puasa Sya'ban nggih. Jadi kembali tema kita pada malam ini adalah sejarah diwajibkannya puasa Ramadan. Coba Pak Bibi nyanti kali nggih dalam Al-Qur'an. Suratnya surat Al-Baqarah, ayatnya ayat nomor 183. Allah dawuh, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Monggo Pak. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian. Asyamu, puasa. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian melakukan puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Bapak-bapak yang berbahagia, Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini, Pak nggih, di sebelum ayat ini Allah kan berbicara mengenai masalah wasiat, Pak. Saya ulang lagi. Jadi di ayat nomor 180, ayat nomor 181, ayat nomor 182 itu Allah berbicara mengenai masalah wajibnya wasiat. Nanti di ayat-ayat sebelumnya Allah berbicara mengenai wajibnya qisas. Kalau sebelumnya Allah telah mewajibkan untuk berwasiat, Allah telah mewajibkan untuk melakukan hukum qisas, maka lewat ayat ini Pak nggih, Allah juga telah mewajibkan untuk melakukan puasa. Menurut para ahli bahasa, Pak, kutiba itu kalau ditambah ala, Pak, itu artinya diwajibkan. Kutiba itu artinya kan ditulis, okay? Kutiba ditulis, ala atas, ditulis atas. Jadi kutiba itu kalau gandeng dengan ala itu artinya menjadi diwajibkan. Makanya dalam buku, dalam Quran terjemah, Pak, tidak ada yang ditulis, yang diartikan ditulis atas. Semuanya tulisannya diwajibkan. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian melakukan puasa. Pada terjemah aslinya Pak, kutiba ala itu ditulis atas. Tapi menurut para ahli bahasa, kutiba itu kalau ditambah ala artinya diwajibkan. Misalnya dalam Quran juga ada ayat bunyinya kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kamu apa itu? Qisas. Boten malih nggih, kutiba ahadukum idza kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu. Wasiat nggih. Bapak-bapak yang berbahagia, nggih, saya ulangi lagi. Jadi kalau di ayat sebelumnya Allah mewajibkan tentang wasiat, nggih. Allah telah mewajibkan wasiat, Allah telah mewajibkan qisas, maka lewat ayat ini Allah mewajibkan yang namanya puasa Ramadan. Bapak-bapak yang berbahagia, dalam banyak kitab hadis Pak diterangkan. Jadi puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun 2 Hijrah, Pak. Memang betul puasa Ramadan itu sudah ada sejak zaman dahulu, Pak. Artinya zaman Nabi Isa itu ada puasa Ramadan. Zaman Nabi Nuh ada puasa Ramadan. Zaman Nabi Ibrahim ada puasa Ramadan. Tapi bagi umat Muhammad, bagi Nabi Muhammad, itu puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Kemudian sebelum itu, Pak, sebelum adanya puasa Ramadan, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, puasa yang diwajibkan itu apa? Dalam kitab fikih sunnah, Pak. Jadi dalam kitab fikih sunnah jilid 1 halaman nomor 269
itu ada keterangan ngeten. An Aisyata radhiyallahu anhu. Leru niki. An Aisyata radhiyallahu anha. Dari Ibu Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qalat dia berkata, Kana yaumu Asyura. Kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyati. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadima al-Madinata somahu wa amaron nasa bisiyamihi falamma furido Ramadhanu qala man sa'a somahu wa man sa'a tarokahu muttafaq alaih. Dari Ibu Aisyah dia berkata, adalah puasa Asyura. Napa Pak puasa Asyura niku? Puasa pada tanggal 10 Muharram gitu. Makanya dinamakan Asyura. Orang Jawa bilang Asyura sulit, Pak. Jadi suro. Jadi suro itu asalnya ya Asyura, nggih. Muharram tanggal ke-10. Adalah hari Asyura atau 10 Muharram. Yauman tasumuhu Quraisyun, itu adalah hari yang orang-orang Quraisy sama melakukan puasa fil jahiliyati, pada masa jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, Nabi juga melakukan puasa pada tanggal 10 Asyura. Falamma qadima al-Madinata somahu. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, Nabi itu juga melakukan puasa 10 Muharram atau puasa Asyura. Wa amaron nasa bisyamihi, Nabi memerintahkan orang-orang Madinah untuk melakukan puasa Asyura. Jadi puasa yang diwajibkan untuk orang Islam sebelum puasa Ramadan adalah puasa tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura, nggih. Jadi puasa yang diwajibkan. Jadi sebelum tahun 2 Hijrah, berarti puasa yang wajib itu adalah puasa 10 Muharram atau puasa Asyura. Falamma furido Ramadhanu, ketika turun ayat tentang kewajiban puasa Ramadan, nggih, surat Al-Baqarah ayat 183, Nabi dawuh man sa'a somahu wa man sa'a tarokahu. Siapa yang ingin berpuasa monggo silahkan, siapa yang tidak ingin berpuasa silahkan. Itu terjadi setelah turun kewajiban melakukan puasa Ramadan. Sebelum turun kewajiban untuk melakukan puasa Ramadan, maka puasa Asyura itu hukumnya wajib, nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dalam banyak kitab fikih, Pak. Nggih, dalam banyak kitab fikih, dalam banyak kitab tafsir, Pak. Kalau jenengan baca sejarahnya ayat ini, Pak. Surat Al-Baqarah 183, niku wonten keterangan ngeten di antaranya. Kana alan nasoro saumu sahrin. Jadi atas orang-orang Nasrani itu ada puasa 1 bulan, Pak. Ada puasa selama satu bulan. Insya Allah namanya ya Ramadan, Pak. Fama ridho rojulun minhum. Kemudian ada seorang laki-laki yang sakit. Dia biasa puasa 1 bulan. Karena dia sakit, dia matur ngeten, lain safahallahu lanazidanna al-asrota. Kalau saya sembuh, maka puasa itu aku tambah 10 hari. Dados pinten, Pak? 40. Dia asalnya puasanya cuma 30 hari. Dia sakit, dia bersumpah, kalau nanti saya sembuh, puasanya aku tambah 10 hari. Betul, dia sembuh. Akhirnya puasanya itu ditambah 10 hari.
Kemudian summa kana akharu fa'akala lahman fa'auja'a fahu. Kemudian ada yang lain, karena dia makan daging, itu bibirnya sakit. Dia ngomong lagi, kalau Allah menyembuhkan aku, maka puasanya aku tambah 7 hari. Dados pinten, Pak? 47 hari. 47 hari. Summa kana malikun akhor. Kemudian ada raja yang lain, dia mengatakan lana timanna hadihi asab'ah al ayyam. Yang 7 hari itu akan aku sempurnakan beberapa hari. Akhirnya, jadi akhirnya puasa untuk orang-orang Nasrani itu genap menjadi 50 hari. 50 hari. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, itu riwayat yang pertama, Pak. Itu berjalan beberapa zaman, Pak, beberapa kurun. Jadi mereka melakukan puasa selama 50 hari. Kemudian diterangnya malih ngaten. Wa sauba alaihim fil harri wa nukiluhu ilal fasli as-samsi. Kemudian mereka itu terasa berat, Pak. Puasa 50 dina lho, Pak. Lah kita puasa 1 bulan mawon kathah sing mboten kok, nggih. Kalau mungkin dulu orang tidak puasa malu, Pak. Sani kan mboten. Sekarang orang tidak puasa kan biasa toh, Pak, nggih. Tidak di kota, tidak di desa, orang sekarang tidak melakukan puasa itu biasa. Kalau dulu malu, Pak. Saya ingat orang dulu itu SD, anak SD kelas 1 itu sudah dilatih puasa, Pak. Jadi SD kelas 1 sudah dilatih puasa, SD kelas 2 itu rata-rata sudah puasa. Saat ini ke SMA mboten poso kathah, nggih. Jadi mereka melakukan puasa selama 50 hari. Kemudian karena cuacanya panas, Pak, cuacanya panas. Saya ingat pernah ketika di sini Ramadan itu suhunya sampai berapa? 34 atau 37, Pak. Panas liwat, Pak. Nah, jadi karena cuacanya panas, cuacanya panas, oleh orang Nasrani itu puasanya dipindah, Pak. Jadi puasanya Ramadan karena cuacanya panas dicari yang kira-kira cuacanya dingin. Ada keterangan, jadi puasanya itu asalnya 30 hari, karena cuacanya panas, oleh mereka dipindah ke bulan yang lain yang cuacanya dingin, bulan semi, Pak, bulan semi, tapi harinya ditambah, Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, jadi saya ulangi lagi, puasa itu sudah ada sejak zaman dahulu, Pak. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi di sini keterangannya ngeten. Puasa Ramadan itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh, Pak. Sama lagi. Jadi puasa Ramadan itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh, sejak zaman Nabi Isa, sejak zaman Nabi Musa. Nabi Musa sudah ada, Nabi Isa sudah ada, Nabi Nuh sudah ada. Cuma bedanya, Pak, kalau orang dahulu melakukan puasa itu dipilih. Mereka mencari cuaca yang dingin. Itu yang pertama. Yang nomor 2, Pak. Yang nomor 2, tadi di awal sudah saya sampaikan, Pak. Nabi nate dawuh, faslu baina siyamina
wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Faslu baina siyamina, yang membedakan antara puasa kita Pak, wa siyamu ahlil kitab, dan puasanya orang-orang ahli kitab, aklatus sahur adalah makan sahur. Makanya ketika kita puasa sahur itu tujuannya yang pertama, orang sahur itu tujuan pertama Pak nggih, itu kan golek barokah. Nabi mengatakan tasaharu fa inna fi sahuri barokatun, bersahurlah kalian, bersahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada barokah Pak. Walaupun mungkin kita sahur itu dengan seteguk air, ada yang mengatakan barokahnya orang yang sahur Pak. Orang yang puasa kemudian orang itu sahur, maka pada pagi harinya orang itu kelihatan segar Pak. Niku lek sahurnya bener Pak. Kalau jenengan sahurnya jam 12 ya beda lagi gitu. Tapi kalau sahurnya kita itu sesuai dengan contohnya Kanjeng Nabi, Nabi kan mengatakan, jadi terus pundi niku, umatku itu selalu dalam kebaikan. Ma ajalul witro wa ta'khiris sahur. Umatku itu akan selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Zaid bin Sabit menghitung Pak. Jadi sahurnya Kanjeng Nabi dengan sholat subuh itu kalau dipakai membaca Quran itu 50 ayat. Jenengan baca 50 ayat itu pirang menit Pak Eko, kinten-kinten. Kan tidak lama toh Pak, jadi tidak lama. Makanya orang yang sahur itu paginya bugar Pak. Itu kalau sahurnya sesuai dengan contohnya kanjeng Nabi. Kalau sahurnya jam 12 ya pun lemes malih Pak. Jadi orang sahur itu yang pertama napa tujuannya cari barokah, cari barokah. Ya nomor 2, orang berpuasa sahur itu tujuannya menyelisihi puasanya orang ahli kitab Pak. Nabi mengatakan faslu baina siyamina, perbedaan antara puasa kita wa siyami ahli kitab dan puasanya orang-orang ahli kitab, aklatu sahur, makan sahur. Makanya Nabi sangat menganjurkan kita disuruh sahur walaupun hanya dengan apa niku seteguk air. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kemudian yang nomor 3 Pak, yang membedakan antara puasa kita dan puasanya orang ahli kitab, itu waktu Pak. Kalau kita puasa itu kan terus pundi niku. Ukhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lakun. Alimallahu anakum kuntum tahtanuna fataba alaikum fal ana basiruhunna wabtahu alaikum wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abiyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Tingkat saya ngeten Pak. Jadi puasanya kita Pak, puasanya orang Islam, puasanya umat Muhammad itu kan dari maghrib sampai apa? Dari subuh sampai maghrib. Jadi dari apa? Munculnya fajar ila hurubi samsi, sampai terbenamnya matahari. Kalau orang-orang dahulu Pak, orang-orang ahli kitab, seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Jubair itu mengatakan, kana saumu man qablina minal atamah ilal lailatil qabilah kama kana fi ibtidail Islam. Jadi zaman dahulu Pak, orang ahli kitab itu kalau puasa itu mulainya jadi mulainya sholat isya sampai sholat isya malih. Berarti pinten jam niku Pak? Nah kita kan subuh sampai maghrib. Orang dahulu itu isya. Jadi isya, hanya mereka niku ngeten, mereka puasa. Mereka puasa. Isya itu kan mereka waktunya buka loh Pak. Waktunya buka mereka tertidur. Sudah tidak boleh buka Pak. Bablas niku. Jadi kalau kita puasa kita sudah tidur karena masih boleh makan. Kalau orang dahulu puasa kalau sudah tidur sudah tidak boleh makan. Itu diantara
yang napa nggih, yang membedakan puasa kita, puasa umat Muhammad dan puasanya orang-orang ahli kitab. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, Imam Al-Qurtubi mengatakan setidak-tidaknya ada dua Pak kelebihan orang puasa itu. Yang pertama, nggih, annas saumi yamna'u min maladin nafsi wa sahwatiha ma la yamna'u minhu sairul ibadah. Puasa itu bisa mencegah, saya ulangi, puasa itu bisa menghalang-halangi dari semua kenikmatan dan semua keinginan. Saya ulangi, puasa itu bisa mencegah, bisa menghalangi dari semua kenikmatan, dari semua keinginan. Contoh, misalnya jenengan bayar zakat. Ketika kita bayar zakat, Pak, kita kan masih boleh makan, kita masih boleh minum, kita masih boleh berkata dan lain sebagainya. Ketika sholat, jenengan kan masih bicara, Pak, masih ngomong, walaupun omongannya itu yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Tapi puasa enggak, Pak. Jadi puasa itu, orang yang puasa, dia itu memang betul-betul mengekang keinginannya. Contoh, jadi misalnya orang itu ketika puasa dia tidak kuat, Pak, ngempet harus bojone tidak kuat, Pak. Kan harus diempet, Pak. Mulai oke lah, Pak. Makanya Allah mengatakan, alimallahu annakum kuntum tahtanuna alaikum. Allah tahu kalau kamu itu menahan, Pak, menahan. Fal'ana basiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum. Maka sekarang gaulilah mereka dan carilah ridho dari Allah. Bapak-bapak yang berbagi itu yang pertama. Yang nomor dua, yang membedakan puasa dengan ibadah yang lain, puasa itu kan ibadah yang rahasia, Pak. Selain jenengan baca Quran, Pak Wiwi, jenengan baca Quran. Yang lain nggak tahu. Jenengan sholat, yang lain tahu. Jenengan sholat jamaah di masjid, kan tahu toh, Pak. Jenengan wiritan, orang ya tahu. Jenengan poso, orang apa tahu, Pak? Nggak tahu. Kadang orang itu kelihatannya loyo, urung mesti lek poso loh, Pak. Nah, karena puasa itu adalah amal ibadah yang rahasia, Pak, yang tahu hanya Dia dan Allah, maka orang yang melakukan puasa itu kemungkinan untuk riaknya itu kecil, Pak. Gitu. Kalau misalnya kita baca Quran, ada orang yang tahu, kan kemungkinan kita akan pamer, riak. Kita sedekah, ada orang tahu, kemungkinan kita bisa riak. Jenengan sholat jamaah, orang tahu, ada kemungkinan kita itu riak. Tapi lek poso, Pak, ketika kita puasa, orang apa bisa, Pak, membedakan orang apa tahu kita puasa dan tidak? Kecuali kalau jenengan cerita, hari ini aku poso misalnya, Nah, itu adalah kelebihan-kelebihan, ada dua setidak-tidaknya. Jadi karena puasa itu adalah amal ibadah yang rahasia, Pak, maka orang yang melakukan puasa itu kemungkinan ikhlasnya itu lebih banyak dibanding amal ibadah yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian yang selanjutnya, Pak, ini biasanya banyak disampaikan oleh para khotib. Orang berpuasa itu kan tujuannya kan la'allakum tattaqun. Ternyata ngeten, Pak, nggih. Jadi tatakun itu menurut Imam Al-Qurtubi itu artinya la'allakum tad'afun. Orang berpuasa itu tujuannya supaya lemah, Pak. Lemah napa nih, Pak? Lemah tubuhnya. Kan ngeten nggih. Orang itu, Pak, orang itu kan menuruti syahwatnya, Pak. Kan karena orang itu kan sedang tidak kelaparan.
Ketika orang dalam keadaan kelaparan, tidak mikir nafsu, Pak. Yang dipikirkan perutnya. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, la'allakum tattaqun itu diartikan la'allakum tat'afun, supaya kamu itu menjadi lemah. Fa innahu kullama qalla al-aqla dha'ufat as-sahwah. Karena orang itu ketika makannya cuma sedikit, atau ketika orang itu dalam kondisi kelaparan, Pak, maka syahwatnya itu menjadi lemah. Dene ada orang yang kelaparan, syahwatnya masih berkobar-kobar. Kita kok ya tidak mungkin toh, Pak. Jadi orang yang berpuasa itu supaya lemah. Karena orang yang makannya sedikit, maka syahwat orang itu akan berkurang. Wa kullama dha'ufat as-syahwat qallat al-ma'asi. Ketika orang itu keinginannya sedikit, syahwatnya sedikit, maka orang itu akan sedikit melakukan kemaksiatan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, makanya di dalam hadis Nabi nate dawuh ngeten, ya ma'saros sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu ahaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wahai para pemuda, man istata'a minkum al ba'ata falyatazawwaj, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, Nabi mengatakan fal yatazawwaj, maka hendaklah orang itu menikah. Fa innahu ahaddu lil basari, karena orang yang menikah itu lebih bisa menahan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan lebih bisa untuk menjaga kemaluan. Kemudian hadis itu dilanjut ingatan, Pak. Wa man lam yastati wa alaihi bisyam, siapa yang enggak mampu untuk menikah, Nabi mengatakan fa alaihi bisaumi, hendaklah orang itu melakukan puasa. Fa innahu wijaun, karena puasa itu bisa menjadi pelindung. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian Imam Al-Bahawi, Pak, ketika menerangkan la'allakum tattaqun, Pak, saya ulangi, Jadi Imam Al-Bahawi ketika beliau menerangkan kata-kata la'allakum tattaqun, yakni bisaumi li'anna sauma wasilatun ila taqwa. Puasa itu bisa menjadi wasilah orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama fihi min kohrin nafsi wa kasri sahawat. Jadi puasa itu akan bisa mengarahkan pelakunya kepada ketakwaan apabila orang yang melakukan puasa itu bisa mengekang hawa nafsu. Dia bisa mengekang jiwa dan bisa mengalahkan syahwat, mengalahkan keinginan. Wa qila la'allakum tahdharun, dia juga mengatakan dengan berpuasa itu harapannya supaya kalian itu menjadi takut anis sahawati, dari keinginan-keinginan minal akli wasurbi wal jima, keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, keinginan untuk melakukan hubungan. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi napa nggih? Takwa, Pak, nggih. Jadi takwa yang dimaksud dalam ayat ini yang dihubungkan dengan apa? Dengan puasa loh, Pak, nggih. Saya ulangi. Jadi takwa yang ditulis dalam ayat ini yang hubungannya itu dengan puasa adalah apabila dengan puasa itu
orang itu iso ngreksa, napa ngreksa bahasa Indonesiane? Orang itu bisa menahan keinginannya, Pak. Jadi keinginan nafsunya. Nggih. Makanya orang berpuasa itu bahasanya ngeten. Orang berpuasa itu bukan untuk mematikan hawa nafsu loh, Pak. Tapi orang berpuasa itu untuk menahan. Taruhlah kita ingin minum. Minum kita tuh kita tunggu sampai datangnya waktu maghrib. Walaupun kita sangat haus, kita sangat ingin, cuaca panas, ditahan, Pak. Jadi ditahan. Jadi orang yang berpuasa itu harapannya dia itu akan bisa menjadi lemah. Kalau orang itu sudah lemah, maka syahwatnya itu menjadi berkurang. Kalau orang syahwatnya itu berkurang, maka kemaksiatan akan bisa diminimalisir. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi kesimpulannya apa nggih? Kesimpulannya puasa itu ternyata sudah ada sejak zaman dahulu, Pak. Puasa sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi puasa Ramadan diwajibkan kepada orang Islam itu, kepada umat Muhammad adalah pada tahun kedua Hijrah. Yang membedakan antara puasa kita dan puasa orang-orang dahulu, kalau kita puasa itu mulai subuh sampai maghrib, kalau orang dahulu puasa itu mulai isya sampai isya lagi. Kemudian kalau kita puasa, kita setelah tidur masih boleh makan, maksud saya jenengan maghrib tidur kan masih boleh makan. Kalau orang dulu puasa waktunya buka tertidur sudah tidak boleh makan. Mungkin makatan yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Harapannya mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menambah ilmu, bisa menambah iman kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah ngobral pahala, Pak. Allah ngobral pahala, ngantos-ngantos Nabi pernah bersabda, orang yang melakukan amal wajib di bulan Ramadan, amaliyah wajib di bulan Ramadan, orang itu sama dengan melakukan 70 amalan wajib di luar bulan Ramadan. Orang yang Orang yang melakukan amalan sunnah di bulan Ramadan, orang itu sama dengan melakukan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Ngantos wonten keterangan, misalnya orang itu tahu, Pak, tentang keutamaan bulan Ramadan, maka orang itu akan meminta kepada Allah supaya 1 tahun itu bulannya Ramadan semua. Makanya Ramadan yang tinggal 18 hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, berikan umur panjang, sehingga kita semua bisa bertemu dengan bulan Ramadan, kita bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan, sehingga selepas bulan Ramadan itu dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah sebagaimana bayi yang dilahirkan dari perut ibunya. Mungkin makatan yang bisa saya sampaikan. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.